IMD itu apa sih yang membedakan dari kampus-kampus lain gitu loh. Dan juga cara belajarnya tuh gimana sih Pak? Bagus. Yang pertama adalah IMD itu berada di dalam industri. Jadi kalau lihat lokasinya di MTech City di Daan Mogot, itu kita berada di dalam industri. Tidak lagi link and match. Kalau kampus lain kan link and match. Misalnya kampus A, dia link and match dengan institusi ini gitu. Link and match itu mesti ada perjanjian, mesti ada surat kalau mau praktek segala macam magang. Nah, kalau kita itu tidak perlu. Kita berada di dalam industri dan kalau mau praktek kita tinggal kontak koordinator lapangan. Misalnya kita ada 6 studio di MTech City itu. Nah, 6 studio itu studio 1, 2, 3, 4 ada di sebelah kanan dari kampus, sebelahnya studio 5, 6 yang besar itu ada di sebelah kiri. Nah, studio 5 ini yang dipakai Dangdut Academy 7 itu besar, kapasitas sekitar sampai 500. Sementara studio 6 itu bisa sampai 1000 dan itu adalah indoor studio terbesar di Asia Tenggara. Jadi kalau teman-teman ke sana. Jadi kami kalau mau menggunakan atau mengakses studio itu tidak perlu lagi pakai surat-surat yang jelimet gitu. Jadi tinggal masuk karena kita pakai ID IMD itu sudah bisa dianggap sebagai bagian dari MTech City. Itu yang satu. Yang kedua tadi cara belajar ya. Adalah. Nah, cara belajar kami adalah sudah kekinian. Jadi pertama kita menerapkan hibrid. Jadi tidak harus ada di kelas atau di kampus. Mahasiswa yang sedang melakukan aktivitas di lapangan dia tetap bisa belajar. Jadi ada penerapan langsung ya, bukan cuma sekedar teori yang dibicarakan di depan kelas, tapi ada penerapan. Ada langsung prakteknya, jadi lebih kerasa juga ya, bisa langsung mengalami juga. Baik betul. Pak, kalau kita melihat kondisi sekarang, anak-anak, remaja itu semuanya sudah punya handphone, gadget masing-masing. Kalau menurut Bapak sendiri, pentingnya literasi media dan digital itu seperti apa sih? Sangat penting. Di luar sana itu ya, informasi yang masuk itu kan beragam gitu ya. Dan tidak semuanya baik. Dan namanya teknologi kan ada sisi baik dan sisi buruk. Kalau ada teknologi, terus ada yang seperti orang bilang kan seperti pedang bermata dua kan, bisa untuk bagus, bisa untuk jelek gitu. Nah, problemnya adalah teknologi ini kita tidak bisa menyaring mana yang baik, mana yang buruk. Nah, literasi itulah sebenarnya saringan. Jadi kita berikan saringan di masing-masing anak gitu ya. Saringannya apa? Yaitu mereka harus bisa membedakan mana berita baik atau buruk. Jadi semangat literasi yang awal itu adalah jangan mudah percaya pada informasi. Jadi harus dicek dan dicek. Hoax juga gitu. Jadi. Nah, kalau untuk anak-anak sendiri Pak, mungkin kan anak-anak sekarang masih kecil, umur 7-8 tahun udah ada yang pegang gadget juga ya. Nah itu apakah butuh bantuan orang tua atau seperti apa untuk memfilter itu Pak? Gini, menurut saya buat yang anak-anaknya belum terekspos oleh HP, menurut saya lebih baik jangan diberikan HP itu. Boleh dikasih gadget, dikasih laptop, dikasih tablet ya, tetapi ada waktunya. Jadi dibatasi. Bener banget kata Bapak, apalagi yang masalah parenting control. Yes, itu betul sekali karena sekarang ini juga untuk sekolah dan pendidikan itu kita juga memerlukan yang namanya gadget. Cuman kembali lagi seperti yang disampaikan oleh Bapak adalah untuk kembali lagi orang tuanya mengontrol dan dari kitanya sendiri juga tahu untuk membatasi itu tadi RC ya. Karena kalau dari usia dini sudah dikasih handphone buat alat biar nggak rewel gitu, pasti ke depannya tuh bakal kecanduan. Nah, terakhir pesan motivasi dari Bapak Toto untuk anak-anak Indonesia. Ya, yang pertama terus nikmati proses belajar. Jadi bermain ya, jangan lupa karena hidup masih panjang. Kalian nikmati bercanda, berdialog dengan teman sebaya, berdialog dengan guru, berdialog dengan orang tua ya, tante, eyang. Nikmati semua itu karena itu akan membuat kalian semua itu lebih luas wawasannya.
Kemudian kalau ada gawai, ada informasi, internet, manfaatkan itu untuk keperluan kita. Tapi jangan sampai kita terserap ke sana gitu. Karena dunia itu jauh lebih luas daripada gawai. Meskipun kita segala sesuatu ada di situ ya, pesan makanan di situ, bayar di situ, tapi it's not everything. Jadi kita harus melihat dunia luar, sempatkan diri untuk bermain olahraga, menari, seni, melukis, sesuatu yang bisa kita lakukan dan kita bangga dengan karya itu. Jadi jangan terlalu terserap pada dunia digital, dunia maya, virtual, tetapi imbangi ya, bukan terus itu nggak boleh, tapi seimbang antara dunia digital dengan dunia nyata gitu. Jadi hidup kita seimbang.